Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi edukasi tentang trading dan investasi saham. Kali ini kita akan membahas tema dengan judul review saham yang potensial buat scalping harian 1 Oktober 2021. Sebelum lanjut, jangan lupa silahkan like, komen, share, dan subscribe. Serta bagi rekan-rekan trader, jika ingin diskusi tentang saham, baik investasi ataupun trading, rekan-rekan trader bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia, baik via Telegram ataupun juga via WhatsApp, atau bisa juga via Signal, yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Sebelum kita mereview satu persatu saham tersebut, kita akan mereview dulu tentang indeks harga saham gabungan. IHSG tadi ditutup menguat ya di 2,02%, di mana opennya tadi di 6175,4160, terbentuk candle bullish Marubosu, break di 6263. Sebelumnya break di 6169. Ini potensial ya untuk break di 6356. Jadi kalau kita lihat ini indeks harga saham gabungan atau IHSG ini cukup potensial ya buat melanjutkan tren kenaikan besok. Oke, sekarang kita analisa yang pertama. Saham ERA, kalau kita lihat ini saham ERA ini sendiri kalau kita perhatikan, ini tadi terbentuk candle antara spinning top atau ini ya, apa ya istilahnya? Spinning top lah ya. Atau bisa juga white body ya. Dua hari ini flat ya. 3 hari yang lalu juga terbentuk candle doji. Ini kita lihat untuk volume trade-nya sendiri berbanding lurus dengan kenaikan ya. Ini sudah mantul di area sini ya, di resist di sini yang berubah jadi support di sini. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, kalau kita lihat ini ya teknikalnya, ini teknikalnya kita lihat fase pembeliannya. Kalau kita lihat teknikal di fase pembelian, nanti kita matchingkan dengan yang ada di data saham Indonesia dan broker summary. Dan kalau kita lihat ini stokastik kemungkinan besar membentuk golden cross, artinya kita bisa entry buy kalau menurut stokastik ya, dan nanti kita cancel di dead crossnya. Tapi kalau untuk MACD belum ada potensi ya, karena ini masih turun, mengalami penurunan. Bisa kita perbesar, nah ini kita lihat. Tapi ini juga ya, kalau kita perhatikan garis signal dan MACD sudah break di garis 0. Ya, bagi rekan-rekan trader bisa pantau besok. Jika memang sudah break di harga high-nya ya bisa kita open buy lah ya, dengan mengikut di stokastik ini. Ini kan masih fase 1 way. Kalau kita perhatikan secara broker summary ERA ini, tadi CC sama ZP dan BK cukup banyak ya melakukan pembelian akumulasi ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini yang ada di sini nih, pembelian akumulasi, sementara CC, ZP, BK ada akumulasi di harga 604, 605 dan 605. Artinya ini memang lagi diakum oleh 3 bandar ya. Bisa kita ikut entry buy lah. Next, saham Pegas. Saham Pegas kalau kita lihat tadi kemarin itu break ya di sini. Break di 1185. Kemudian tadi sempat naik
sempat open di 1200 tapi close-nya di 1190. Artinya ada penurunan sebesar 0,83%. Ini masih gagal break ya, artinya gagal break di sini berarti kemungkinan dia bawa turun dulu, kemungkinan bisa di 1175 untuk Pegas ini. Kalau kita lihat volume trade ya, ini menurun dan juga ini menurun ya. Kita lihat ini ada penurunan. Dan untuk ininya sendiri, kalau stokastiknya sendiri kita lihat ini sudah dead cross di sini. Kalau kita lihat ini sudah dead cross di sini. Artinya sudah tren kenaikan sudah patah. Jadi potensi ke harga ini ya ke 140 atau paling enggak di 1135. Untuk stokastik di sini ada perbedaan ya antara stokastik dengan MACD. Untuk MACD sendiri kita lihat malah ada kenaikan di sini. Memang betul, tapi kita di histogram terakhirnya kita perhatikan ini sideways, jadi memang kemungkinan dibawa turun ya. Walaupun ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah, masih terus menjulang ya, naik antara garis signal dan garis MACD. Kalau kita lihat teknikalnya, fase pembeliannya bisa kita lihat di sini. Untuk Pegas ini kita bisa lihat ada akumulasi yang dilakukan oleh GR, RF cukup banyak, jadi kemungkinan memang di bawah ya, bawah naik ini. Ini di 1198. Jadi GR sama RF ini ada melakukan pembelian di ini ya, ini 198, 1197, 1202. Jadi RF sama GR punya barang di harga hampir closing tadi ya. Kalau SQ sendiri harga di bawah ya, harga di atas, harga tinggi. Cukup banyak ya, 12,6 miliar, 8,7 miliar untuk Pegas ini. Ini tetap pasti hati-hati walaupun fase pembelian menurut broker summary dan teknikal, tapi bandar GR ya, bisa saja melakukan penjualan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada melakukan penjualan BK tadi 100,016. Lot ditampung oleh GR 105 ya, 551. 105.551. Kemungkinan dibawa turun, kemungkinan naik juga ada. Tapi kalau mau lihat broker summary, sepertinya bisa naik ya. Ya pantau besok bisa, jika rekan-rekan trader memang ini bisa, jika open berlanjut 2 sampai 5 tick bisa kemungkinan naik ya. Melanjutkan kenaikan walaupun secara stokastik ini sudah dead cross. Seharusnya kita sudah menjual di sini. Tapi kalau mau aman lebih menunggu di sini. Kalau memang dia terbentuk masih terbentuk candle bearish. Tapi jika bullish ya bisa saya lanjut. Next saham berikutnya adalah WSKT. WSKT kalau kita lihat secara trendline ini membentuk ya, falling WG. Dari sini ke sini, sini ke sini falling WG ya. Candle terakhir adalah hammer. Jadi bisa saja potensi ke harga sini ya. Ya 855 bisa masih ada. Jika break bisa ke sini 925. Ini potensial ya kalau kita lihat. Volume trade-nya juga lumayan banyak. Kalau kita lihat sini ada 66.238.000 ya volume trade-nya. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini GC sebenarnya di sini. Bisa kita perbesar. Ini GC ya di sini. GC-nya di garis stokastik 47,08.
Kalau MACD belum ini ya, menurun. Ini kalau MACD kita perhatikan ini mengalami penurunan. Jadi ada perbedaan antara MACD dan stokastik. Tapi antara stokastik dengan chart candlestick itu saling mendukung. Kita bisa lihat di sini untuk teknikalnya sendiri, kalau ini masih fase penjualan. Berarti memang kalau kita merunut dari sini ini fase penjualan. Kita bisa cek di broker summary-nya ya. SKT tadi ini cukup banyak ya. GR tadi melakukan penjualan 16,3 juta lot, 197.000 lot, 197.600 lot. Jadi cukup banyak juga ya. Kemudian ditampung sama CC dan BEG. Jadi kalau kita lihat ini, fase distribusi. Ini masih fase distribusi. Jadi kemungkinan masih bisa dibawa turun ya. Ini masih bisa dibawa turun. Kalau kita lihat fasenya ini 1400 cukup tinggi ya. Wah, mesti bersabar ya. Saran saya buat rekan-rekan yang masuk di harga tinggi, contoh 1400, ini WSKT. Kalau ngambil dari harga 1400, kita ini ya, mesti bersabar dulu ini. Ya, insya Allah bulan 12 bisa ini. Waskita Karya Persero ini bisa. Tapi bukan waktu dekat ini karena 1400 ini cukup jauh juga ya. Sekarang harga 835. Bisa hold aja sambil menunggu masa windrest atau window dressing. Ini potensial ke 1400 bisa. Paling tidak 1000 dulu sampai 1400 sampai akhir Januari ya. Bisa lah. Bersabar aja. Karena kalau cut loss juga ini lumayan banyak, jadi lebih baik didiamin aja. Tutup aplikasi. Kalau ada pekerjaan yang lain, kita kerjaan lain sambil menunggu Desember Januari. Jadi kita menunggu bulan masa window dressing atau nunggu Januari efek. Itu masih berlanjut, tapi biasanya ya kalau sudah tanggal 25 itu mulai penurunan sedikit. Oke, next saham BES. BES kalau kita lihat ya, ini lumayan pergerakan ininya. Tadi ditutup di harga 127, kenaikannya sebesar 2,42%. Terbentuk candle antara long white body dengan inverted hammer. Kalau kita lihat ini sudah di area resist ya. Jadi besok yang untuk WSKT kita lihat ya, kalau kita perhatikan ini sudah di area area resist ya, semua gagal break. Jadi kalau seperti ini biasanya sih candle berikutnya bearish ya. Kalau sudah masuk di harga 128 ya bisa besok pasang stop loss saja kalau yang ini. Nah, kemungkinan naik dulu baru turun, ada potensi seperti itu. Walaupun volume trade banyak, tapi tetap kita mesti ini ya, karena kalau kita melihat dari sini, ini biasanya candle seperti ini dibawa turun dulu sambil menunggu ke sini. Tapi bisa jadi juga dibawa naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini stokastiknya sudah golden cross di sini, artinya kita masuk di sini seharusnya sih. Tapi tadi ini saya tahu ini melakukan pembelian buy on breakout. Tapi ini gagal break. Jadi potensi di bawah turun juga sebenarnya ada. Kalau untuk
MACD kalau kita lihat nih masih ini ya. Nah, ini kalau MACD sih memang dia sudah di atas. Jadi stokastik dengan MACD saling mendukung sebenarnya. Ini bisa saja breakout, tapi tetap hati-hati ya. Jika di bawah turun ya atlas saja mumpung masih harga ini 128. Tapi kalau kita lihat dulu secara teknikal ini fase pembelian, berarti kemungkinan fase akumulasi. Coba kita cek di sini. Ini memang tadi ada pembelian ya, tapi nggak terlalu banyak. BK dan melakukan pembelian sebesar sebanyak 66.180 lot dengan nilai pembeliannya itu 838,6 juta ya, di harga rata-rata 126. Ini masih rawan turun kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat ini akumulasi ya. Ya bisalah breakout. Kalau 128 tetap pantau karena kemungkinan turun masih ada, tapi bisa jadi di awal-awal sesi itu naik dulu. Jadi memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan peluang kenaikan harganya. Kalau kemudian open sell, amankan cuan. Ya BSJP lah ceritanya ya. Next, saham BP. Ini BP di bawah turun tadi ya, sempat naik ke harga 51, kemudian loss. Dan kalau kita lihat volume trade-nya juga cukup ya. Wah, yang tadi 310.065 juta lot, lumayan banyak. Kalau kita suka lagi lumayan sangat banyak ya. Kalau kita lihat ini hasil penjualan. Jadi kalau kita lihat di sini ini BP yang dua lumayan banyak ya, 1.960.000 lot. Bisa saja besok ini potensi diangkat karena kalau kita lihat CP tadi menjual 1.618.661 lot sebesar 8,8 juta 8 miliar ya. 8 miliar ya, betul, di harga 50. Dan II tadi membeli di harga 50 sebesar 9,8 miliar dan volume lot yang dibeli cukup banyak ya, 1.960 lot. Jadi ini bisa saja harganya naik ya, karena kalau kita lihat di sini kalau secara teknikal ini ada fase penjualan, fase distribusi. Kalau kita lihat di data saham Indonesia untuk BP penermologinya akumulasi ya. Kalau kita lihat top 5 broker akumulasi, jadi akumulasi ya. Asing ada menjual. Ini akumulasi. Technical Trading View mengatakan itu fase penjualan, tapi bandar di sini akumulasi. Coba teknikalnya kita lihat. Nah, memang teknikal EMA 5 sampai EMA 200 itu semua mengatakan yang eksponensialnya ya, itu tinggal penjualan. Cuma di sini ada oversold, overbought juga ya. Ini ada oversold. Menarik sebenarnya BP ini. Ada potensi sebenarnya diangkat naik. Jadi rekan-rekan bisa pantau aja ya. Yang punya di harga 50 berdoa aja semoga diangkat karena ini lumayan banyak kalau kita lihat tadi. Next, saham Andi. Andi kalau kita perhatikan tadi sama high-nya 52, loss-nya 50. Nah, 0, volume trading tidak terlalu banyak ya, 32,99 juta lot. Kalau secara teknikal kita perhatikan ini masih fase penjualan. Kalau untuk ininya broksumnya sendiri ini YP melakukan penjualan 140 juta ya, dengan nilai volume trading itu 27.994 lot.
ini belum terlalu bisa mengangkat ya karena kembali ke 50. Ini masih fase distribusi benar. Ini lebih ke fase distribusi, berbeda dengan Andi tadi. Andi ada yang nampung 1 juta lot lebih, jadi potensi bisa naik kalau Andi. Kalau ini masih ini ya, masih penjualan atau masih fase distribusi. Sekarang kita masuk saham Raja. Kalau Raja tadi ditutup dengan Shooting Star atau mirip-mirip Bearish Morbosu. Kalau kita lihat ini close-nya tadi kan di harga 208 atau mengalami penurunan sebesar 2,80%. Di sini sebenarnya sudah dead cross ya kalau kita perhatikan di sini nih dead cross ya. Ini dead cross di sini bisa kita lihat. Ini artinya ini sudah dead cross. Jadi kemungkinan turun iya buat saham Raja ini. Masih mungkin ya kalau mau menunggu di sini aja. Atau bisa juga nunggu di harga-harga 206. Jadi juga sampai ke sini. Ke 200. Karena ini dead cross dan ini ya sebenarnya kalau kita lihat MACD-nya, nah ini naik, ini ya ada kenaikan, aneh juga ya. MACD histogramnya mengatakan naik, histogram osilatornya, dan di sini sudah terbentuk GC. Jadi agak ini juga ya. Coba kita lihat apa. Oh ini masih fase pembelian. Kita condong ke MACD. Kita lihat secara broksum kalau Raja tadi dia ada lakukan pembelian sebanyak 30.400 lot sebesar 632,5 juta di harga 208. Raja di 208 berarti ini ada buy close tadi. Kalau mengikuti sini ini ya fase akumulasi. Kita lihat tapi ini aneh akumulasi tapi broksum malah ini ya fase distribusi lebih besar ya. Ini masih wait and see lah kalau saya. Untuk Raja ini masih wait and see. Ini buat ini ya, buat trading harian ya. Kita tidak menghitung valuasi harganya ya. Harga murah atau harga wajar. Karena kita tidak buat investasi, ini buat harian aja. Ini kita bisa ini ya. Bisa jadi juga kalau kita melihat teknikal yang ada di sini Raja diangkat. Tapi secara stokastik ini agak meragukan. Tapi secara MACD mendukung. Jadi ya kita lihat besok aja kalau buat Raja. Next saham True. True kalau kita lihat ya sudah mantul ya. True kembali di harga 212. Supportnya ya. Jadi bisa jadi jebol lagi ya. Jadi jebol. Kalau kita lihat candle yang terbentuk bearish Morbosu. Volume trading nggak terlalu banyak ya kalau kita lihat. Kalau kita lihat volume tradingnya nggak terlalu banyak ini ya. Kalau stokastiknya sendiri kita perhatikan ini mulai dead cross di sini mengalami penurunan. Jadi ini masih ini ya. Kalau kita lihat MACD justru mengalami kenaikan ya. Dari sini dia GC antara signal dan antara garis signal dengan MACD, tapi ini justru mengalami penaikan. Cuma dia belum break di sini, belum break. Ini ya. Ya potensial juga sih sebenarnya. Cuma teknikal kalau kita perhatikan ini fase penjualan. Jadi kalau kita lihat untuk True ini $246,8 juta ya. Sementara yang jual YP ditampung sama GR. Masih fase penjualan ya. Kalau kita lihatnya masih penjualan. Jadi lebih baik kita cari yang lain aja dulu. Belum ini ya di True. Selanjutnya saham ikan. Ikan tadi masuk di 109 berarti buy close masuk.
Ini shooting star juga. Kalau kita lihat ini mengalami dead cross ya. Ini juga mengalami penurunan. Fasenya sendiri kalau kita lihat fase penjualan ya, kan trader yang ini kalau memang ini bisa lakukan averaging ketika di bawah turun, karena potensi kayaknya kalau antara stokastik dengan MACD-nya kalau kita lihat memang dua-duanya indikasi turun. Ini sejalan ya ini. Jadi dua indikasi ini ditambah di sini penjualan ini ya, fase penjualan. Jadi kalau secara broksum untuk ikan ya betul. Jadi di 109 DR menjual XT nampung tapi gak seberapa ya tampungannya. Kalau kita lihat, ya betul ini secara broksum masih fase penjualan. Jadi ya rekan-rekan trader yang ambil di 109 kalau memang bisa cut loss saja, tapi kalau ada kesempatan naik dia bisa langsung amankan cuan aja kalau memang dapat 1 atau 2 tick ya, karena kalau untuk dailynya ini bisa jadi di bawah turun. Next saham berikutnya adalah CAK. CAK kita lihat ya, ini mantul di harga sini 107 maaf di 97, ini mantul di 97. Ini memang area support ya. Ini terbentuk candle. Ini kalau misalnya bullish di sini akan terbentuk morning star, tapi kalau dia lanjut turun ya mengalami penurunan ya. Secara teknikal ini kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ya, ini dead cross di sini dead cross masih di bawah turun. Jadi ini juga sama ya, kalau kita lihat untuk ini di bawah turun juga adanya. Belum ada indikasi indikasi yang menguat, itu indikasi dead cross. Kita lihat dulu teknikalnya. Kalau teknikalnya sendiri indikasi pembelian ya, baik fase pembelian. Kalau untuk ini memang ada masuk tapi nggak terlalu banyak ya, nggak ngefek sebenarnya. 104 juta cuma 10.389 lot. Fase distribusi kalau secara broksum ini fase distribusi, tapi kalau secara teknikal dia mengatakan fase pembelian atau fase akumulasi. Jadi ini kita belum bisa menentukan, masih wait and see. Kalau saya sih sebenarnya lebih condong masih fase penurunan, artinya kita nunggu konfirmasi, candle konfirmasi berikutnya. Kalau mau cak ya, untuk cak ini bagi rekan trader yang masuk di harga 105 agak tinggi juga ya. Ya hold aja dulu, karena kalau kita lihat potensi di angka tinggi juga sebenarnya ada ya. Kalau kita mau lihat, kalau kita tarik garis dari sini, ini sebenarnya bisa jadi dia bisa jadi di sini di sini adalah garis garis pantulan reversal bullish, bisa juga di sini. Jadi area antara 97 dan 90. Jadi candle konfirmasi berikutnya berupa candle bullish yang mesti kita tunggu. Yang 105 apakah mau cut loss atau mau tunggu naik, atau bisa juga siapa tahu diangkat dulu baru di bawah turun, jadi bisa keluar di 105. Jadi siap-siap aja buat keluar ya, mau profit atau break even point, artinya jalan-jalan, atau rugi 1 atau 2 tick ya bolehlah. Atau kalau mau memang berani menunggu, bisa menunggu karena potensi di bawah ke atas juga sebenarnya ada ya, nggak terlalu lama.
paling 1 atau 2 hari sampai 3 hari, ya sepekan lah. Kalau kita lihat ini kan pasca pembelian kalau secara teknikal. Cek tadi sudah ya. Nah ini buat kalau secara untuk PNBS kalau kita lihat mantul di sini ya di harga 86, kemudian naik ini terbentuk ini bullish Marubozu, bearish Marubozu, walaupun ada sedikit apa shadownya atau tiangnya atas bawah atau resist support juga belum ini ya indikasi kenaikannya. Kalau kita lihat ini masih ini lengkungan di sini golden cross, nah, tinggal membentuk garis DC. Setelah intinya kan setelah membentuk garis golden cross pasti akan membentuk garis dead cross, jadi harusnya memang masuknya di sini di sekitar sini baru sell open sell-nya ya, karena kemungkinan turun sih ada. Apalagi kalau kita lihat MACD-nya juga kurang mendukung ya, ini masih di bawah tapi ini ya alami penurunan tapi mulai ini histogramnya mulai mengalami kenaikan tapi belum didukung oleh garis signal dan garis MACD. Fase penjualan. Broker summary. Ada pembelian sebesar 365,8 juta ya di harga 90, LS 40.325 lot, 30.023. Gak ngefek sih kalau kita lihat. Nah, ini fase distribusi benar antara ini dengan ini ada kecocokan, jadi kemungkinan masih bawa turun ya kayaknya. Yang masuk di 105, waduh siap-siap cut loss, atau kalau enggak siap-siap aja tambah modal tambah muatan aja karena kemungkinan balik juga sebenarnya besar ya. Kalau kita lihat ke belakang runut, nah ini balikan kalau kita lihat di sini kan, nah, kita lihat di sini area ininya ya di sini ke sini. Kalau bisa averaging down ya averaging down aja, asal tidak masuk all in aja. Atau ketika misalnya sempat dibawa ke ini ya, sempat dibawa ke harga yang tinggi ya sell dulu. Karena untuk stokastik dan MACD, stokastik sih MACD mendukung sih ya. Kalau stokastiknya sendiri potensi membentuk dead cross. Ini juga teknikal sih fase penjualan. Next saham yellow. Yellow yang baru mau masuk, wait and see dulu karena ini masih di bawah turun. Ini walaupun naik di sini tapi biasanya kalau model-model begini bawa turun terus nih. Ada candle konfirmasi balik nih. Ini volume trade-nya juga mengalami penurunan ya. Lebih kecil, lebih sedikit dibanding volume sehari sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 135.987 lot. Cukup banyak sih sebenarnya kalau kita melihat. Stokastiknya sendiri membentuk ini ya. Nah, sudah membentuk DC dead cross. Artinya sudah pasti penjualan ya. Tinggal lihat nanti sini. Kalau untuk ininya, nah ini juga sudah pasti ini masih signal di sini dead cross. Nah, kalau untuk ini sih potensi dead cross sih dead cross masih di area zona dead cross ya. Kalau kita lihat sendiri untuk ini pasti pembelian ya. Jadi pasti akumulasi. Di teknikal ini pasti akumulasi. Ya, mesti wait and see dulu ini lihat besok. Ini kan terbentuk candle shooting star. Biasanya memang salah satu ini kalau candle shooting star itu kan naik ya. Belum tentu juga kalau kita lihat shooting star di sini malah dibuat turun. Jadi potensi turun ya ada. Walaupun secara teknikal ini mengatakan fase pembelian ya. Next, Toys. Ini yang cakep, Toys. Toys membentuk
inverted hammer. Tapi di sini sudah jadi waktu terbentuk candle gravestone doji di sini, ini terbentuk, ini malah di sini golden cross, volumenya dead cross di sini. Artinya sudah kita lakukan fase penjualan ya di sini. Dan di sini kita seharusnya mulai masuk fase pembelian. Ini ditutup di 218. Tadi kenaikannya cukup besar ya, 13,54%. Kalau untuk MACD ini, kalau kita lihat histogramnya tadi kan ini tinggi, turun. Jadi bisa jadi walaupun di sini ini kan sudah dead cross, artinya setelah dead cross kan ada golden cross. Nah, kalau kita lihat di sini potensinya sih netral ya. Netral. Teknikalnya toys netral. Kalau untuk ini toys sendiri tadi ada yang beli di 217 di equi cukup banyak, 10.404, tapi nggak ngefek karena cuma 202 juta. Ini belum ada potensi buat pengangkatan secara ini ya. Kalau ngacu ke sini sih seharusnya nih waktu kemarin kita masuk di sini dan tunggu dead cross ya setelah ini. Bisa lah yang masuk di toys, bolehlah pantau toys. Selanjutnya saham INDX atau Tanah Laut Tbk. Saham INDX juga masih mengalami fase penurunan. Masuk di harga 100 sampai 85. Ini 99 sampai 85 itu area support. Maka jebol ya kita mesti wait and see dulu ini kalau yang begini nih, menunggu dulu. Di sini ini ya akan membentuk setelah ini GC malah mau membentuk DC dead cross. Ini ya kalau kita lihat ini, nah ini akan membentuk DC di sini. Kan di sini di sini maaf di sini GC, di sini potensi membentuk DC. Jadi belum ini ya untuk indeks ini. Ada konfirmasi yang terlalu mendukung. Ini juga pasti penjualan, teknikalnya masih pasti penjualan. Kalau MACD, nah ini MACD fix mengalami penurunan ya, selanjut turun. Saham berikutnya adalah KAIP. KAIP masuk di harga 2.420. Masuk tadi ya. Tadi sempat masuk di 2.420 berarti. Nah, tadi sempat masuk ya menyentuh level harga 2.540. Sementara tadi masuk 2.420. Ini turun-turun dikit ya, paling ke sini. Ini kalau kita lihat ya ini DC di sini ya. Ya masih lanjut turun sih kalau kita lihat. Ini juga di atas sih begini. Kalau masih di sini agak mendukung ya, agak mungkin naik. Tapi kita pastikan dulu di mentalnya. Netral ya, artinya antara pembelian dengan penjualan itu berimbang. Mungkin mengambil dari indikasi sebelumnya dengan sekarang ya. Atau kita bisa cek juga di ini ya, KF. KF tadi ada pembelian dilakukan oleh DH lumayan banyak ya, hampir setengahnya 405,5 juta, 2.440. Jadi masih ada bandar tadi punya harga di 2.420. Artinya ini kalau dikasih keluar besok, keluar dulu. Atau paling tidak walaupun jalan-jalan lah. Karena kan netral kalau kita lihat indikasinya netral. Jadi secara broker ini sebenarnya fase ya ada juga sih sebenarnya fase pemulihan. Ya kalau saran saya sih memang baiknya setelah profit 2% ya out aja dulu. Karena mungkin naik turun ya kalau kita lihat fasenya ini bisa jadi naik dulu baru diturunin, bisa juga sebaliknya. Tapi kayaknya lebih besar itu ya penurunannya sih. Karena ini gagal break sebenarnya di sini. Di 2.550.
Sekarang kita ke saham IDPR. IDPR ini mengalami penurunan ya, belum ada kepastian naik turun, ini masih ini ya. Kalau kita lihat ini di sini ya, setelah turun ini masih potensi ke sini malah sebenarnya. Ke ini 188 ya. Seperti itu. Jadi potensi ke low di sini 188 ada. Ini apa ya, walaupun bullish jalping dua ini ya, tapi ini kan belum ini. Apa sih namanya, gue lupa ya. Maaf, saya lupa nama informasinya kalau seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini lihat di sini, ini potensi setelah di sini kan harusnya masuk ya, karena dead cross, tapi bukan dead cross ya, golden cross di sini. Di sini potensi membentuk dead cross sama dengan ini pasti penurunan juga kalau kita lihat ya di bawah ini. Cuma ada indikasi. Kalau untuk teknikalnya sendiri sejalan apa enggak ya kalau kita lihat. Nah ini pasti penjualan. DPR Bandar punya barang di harga 223 ya. 20.000 603 ya, pembelinya ya hampir setengah M sih, lumayan banyak ya. Mungkin NI punya pertimbangan lain untuk membeli karena ini mungkin dianggap sudah ini, karena masih ini ya, mungkin penurunan ya. Kalau kita sebenarnya kan kalau kita lihat ini sebenarnya distribusi ya, belum worth it lah ya buat masuk kalau IDPR versi saya. Tapi apapun itu market lah yang menentukan. Kita hanya menganalisa, bisa salah bisa benar ya. Next, PWON. Ini menarik. Ada PWON rekan kita masuk di 480. Berarti masuk di harga tadi ya. Di harga ini 480. Tadi kan close-nya 484. Berarti masuk di 480. Berarti sekitar 2 tick ya. Di bawah harga close. Berarti sudah profit. Ini sebenarnya memang potensi lanjut sih ada besar kalau kita lihat ya. Ini kalau kita perhatikan ini GC apa G ya, Golden Cross. Jadi waktu tepat ya masuk di sini Golden Cross. Coba kita lihat dulu untuk ininya. Ini Golden Cross walaupun di dari stoknya itu 80 ya, di area sudah tinggi. Jadi tetap hati-hati karena mungkin singkat atau waktu antara Golden Cross dengan Dead Cross itu terlalu jauh ya jaraknya, jadi buat trading harian sih masih worth it lah ya. Ini juga ini kalau kita perhatikan di sini malah dead cross untuk garis signal dan garisnya masih di, dan histogram osilatornya sudah berada di garis nol, itu sudah turun ya, masih penurunan. Kalau untuk ini cuman ini secara teknikal pastinya akumulasi ya pembelian. Coba kita cek secara ini PWON. BWON tadi YU ada melakukan pembelian 858 juta ya, hampir 1 M, lumayan banyak. Tadi PD menjual ya setengah M, hampir setengah M. Jadi YU DX IF lumayan ya, bisa ya. Kalau masuk jam 4 sudah ini. Potensi diangkat ini besar ya, artinya potensi naik ya maksud saya. Karena ini pasti akumulasi mendukung. Kalau kita lihat secara broker summary, ini potensi naik ya. Oke, next. ISSP. ISSP kalau kita lihat ini tadi apa ya? Ini saya bilang tadi inverted hammer yang lebih mirip-mirip juga dengan long wide body. Tapi lebih inverted hammer ya. Break di sini 3 height 300. Jadi worth it buat masuk sih sebenarnya kalau ini. Karena ini sudah break di sini.
Ini break potensinya. Kalau kita lihat volume trading juga mendukung ya. Banyak 97,97,97 juta lot. Nah, ini strong buy kalau kita lihat. Jadi strong buy ya. Teknikalnya strong buy. Coba kita cek secara tadi ini justru ini mengherankan karena stokastiknya ini potensi membentuk dead cross, tapi bisa jadi ada pantulan ya kalau kita lihat di sini. Ini golden cross di sini, tapi ini jadi stokastiknya membacanya berbeda. Kalau ini justru sejalan. Jadi antara chart candlestick dengan MACD itu sejalan dengan teknikal. Ya kalau kita lihat sih memang ini lanjut. Kalau strong buy begini lanjutlah. Kalau ISP worth it lah buat masuk. Selanjutnya saham WOS. Nah ini WOS juga ya. Ini beberapa hari sideways. Jadi selalu gagal break di support ya, di support 53, tapi juga gagal break di high, gagal break di resist 67. Jadi ini kan shooting star sebenarnya. Jadi sebenarnya ini potensi diangkat tapi potensi turun juga. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ininya ini GC di siapa? Dead cross, malah penurunan ya. Kalau untuk BOS ini, tapi kalau untuk MACD memang sejalan ya, antara stokastik dengan MACD satu nafas penurunan. Sekarang kita cek teknikalnya. Teknikalnya fase pembelian. Ini kan fase akumulasi. Coba kita lihat di Broksum. Jadi kita lihat untuk WOS ini gimana. WOS tadi ada YP membeli di harga rata-rata itu 59. Nilai pembeliannya cukup banyak ya, 434,7 juta dengan volume trading sebanyak 80.191. Tapi ini fase penjualan sih kalau menurut ini fase distribusi ya. Teknikal berkata fase pembelian. Nah, kita lihat dulu lah ya, karena ada ketidaksesuaian antara teknikal versi trading view, tapi teknikal dengan teknikal umum cara chart candlestick dan stokastik serta MACD itu satu nafas penjualan sebenarnya, jadi mengalami penurunan. Tapi bisa jadi juga yang benar adalah ini trading view, bisa jadi yang diangkat ya, mungkin turun ini bos, mengalami kenaikan ya, bisa jadi. Atau untuk pastinya kita pastikan lihat aja besok ya, pantau aja. Sekarang masuk di BAPIW. Ini BAPIW. BAPIW kalau kita lihat ini sudah mantul di resist di sini ya, resistnya di 7. Penawaran induknya ini belum bangkit, jadi masih sulit untuk naik ya. Sempat berarti naik ke sini ya di level harga 13. Kalau sini level harga kenaikannya 11. Membentuk candle doji, dan ini candlenya shooting star. Muaran ini sendiri kalau kita lihat ini malah dead cross, dan ini kalau kita perhatikan ini dead cross di sini, berarti potensi masih turun. Dan untuk MACD-nya ini ya, ini malah penurunan, setelah naik malah penurunan. Ya jangan dulu lah, kurang worth it lah buat masuk 1 atau 2 tick. Ini masalahnya induknya juga belum naik, dan saya juga belum cek, atau kita cek aja ya BPW ini, kita lihat ya kita lihat untuk ininya. Nah kalau kita lihat ini, kalau untuk warannya sendiri kan
trading startnya dimulai di 2019, berakhir di 2000, berarti tahun depan ya, 2022. Trading bulan 9. Kalau masa tebusnya mulai penembusan itu di ini ya, bulan 3. Daluarsa di tanggal 16 bulan 9 2022. Kalau kita mau perdagangannya dari 2019 sampai 2022 ya, kayak diperdagangkan, dan untuk penebusannya tanggal 16 bulan 3 2020 sampai 16.09 2020, artinya sudah mulai dari sekarang ya untuk bisa ditebus. Jadi wajar-wajar aja kalau kadang naik juga untuk BAPI ini. Tapi induknya sendiri belum naik ya. Jadi kurang worth it lah ya kalau kita lihat. Karena induknya juga kurang belum naik. Next yang berikutnya adalah BBKP. BBKP kalau kita perhatikan ini tadi bentuk candle ini juga ya. Mirip-mirip bearish Marubozu. Ada ya istilah ini. Ini kan sebelumnya membentuk candle bullish engulfing. Kemudian ini. Dan ini sudah di area pantulan support ya, di antara garis ini. Garis harga 412 sampai 400 itu area support. Ini sih sebenarnya worth it nggak worth it ya kalau kita lihat secara ini setelah membentuk ini ya. Setelah membentuk GC di sini, ini potensi membentuk dead cross. Kalau kita lihat lumayan sih kalau histogram oscillatornya kita perhatikan ini mulai mengalami ini ya. Dari sini penurunan kemudian naik di sini. Ini belum juga masih di area golden cross. Kalau kita ini dengan ini, ini pasti penjualan, teknikalnya pasti penjualan. Coba kita komparasikan dengan broker summary. Di BKP tadi ada yang beli, YP melakukan pembelian 1 miliar ya di harga 419. Tadi close-nya berapa harganya? Ini close-nya tadi 418. Kalau kita lihat di sini ada melakukan berarti buy ini ya, buy close ya. Beli di harga terakhir ya, kalau kita lihat YP 24.309 lot. Tapi sebelumnya di CP juga melakukan penjualan cukup banyak juga ya. Secara teknikal BPKP ini ya pasif penjualan sih sejalan ya, senapas dengan broker summary ya. Walaupun YP tadi ada melakukan pembelian, sama SA juga enggak ngepek kayaknya, tapi lumayan ya, 3,8 miliar 1,8 miliar. Tapi ini kurang mendukung ya di stokastik. Kalau MACD sih ada ini ya sedikit. Jadi ini masih ada keraguan-raguan kalau untuk saya ya untuk masuk di sini. Kalau ini terbentuk candle bullish mungkin ya kita bisa masuk. Nah teknikalnya malah pasti penjualan. Next saham Cani. Cani tadi ditutup di harga 133 ya. Kalau masuk di 135 masih worth it lah. Ini sebenarnya masih naik, potensi naik sih kalau secara ini, karena kalau kita lihat ini ya, ini dead cross di sini. Dan ini kalau kita perhatikan MACD ini sudah naik juga ya, ada kenaikan. Kalau teknikal di sini sih, nah ini pasif pembelian ya. Coba kita cek komparasikan dengan ini broker summary. Untuk Cani sendiri kalau kita lihat memang ya, wow, seperti ini kurang ini ya, kurang apa ya? Maksudnya saham ini kurang liquid kayaknya.
karena 68 juta 22 juta ini kurang liquid memang sih, tapi untuk kalau mungkin alami bergeraknya ini bisa naik ya. Nah kalau kita lihat hasil pembelian di sini, dan ini juga candle yang terbentuk ini apa ya istilahnya, mirip Gravestone Doji tapi inverted hammer lah ya. Ya potensi naik sih sebenarnya ada, walaupun nggak digerakkan terlalu ini oleh bandar ya. Next berikutnya real. Saham real kalau kita lihat ini satu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa hold aja lah kalau buat ini. Ini bagus sih sebenarnya real ini. Nah, kalau kita lihat tarik garisnya gini membentuk ini di potensial. Nah, ini tahu yang lebih spesifik kita bentuk di sini ya. Nih, kemudian ini dari sini. Nah, atau kalau mau lebih ini kita coba hilangin dulu ini. Nah, ini kalau yang ini ya, ini kan sama sebelumnya juga kan ya, continuous pattern lah ya kalau kita perhatikan. Kemudian ya, ini ya, ini sebenarnya walaupun subway tapi sebenarnya ada kenaikan ya, kenaikan tren. Jadi bullish ini ya, walaupun dikit-dikit ini kan di sini sampai di sini nih masih ini. Dan ini masih satu ya kalau kita lihat dari sini. Belum mampu break di 133. Ini potensi ke sini ada sih, tapi kemungkinan dibawa ke sini dulu ada juga sih. 106. Nunggu di 106 aja. Kalau besok terbentuk candle bullish ya dan break di garis ini di 115 hajar aja langsung. Nah potensi naik ya kalau kita lihat ini. Ini ke sini, ini kan sini, ini pertama ke sini. Tapi ingat kalau kita lihat ini malah dibawa turun ya. Volume trading kan ini harga turun, volume trading ini agak kecil, dan ini yang anehnya karena kita lihat ini malah dead cross, berarti potensi pembalikan arah bos juga sih. Setelah dead cross kan nih mengalami fase penurunan. Jadi secara ini mungkin turun ya. Mungkin ke sini dulu ke 107. Coba deh kita lihat dulu secara teknikal. Nah, ini netral. Berarti kalau saya sih lebih ke menunggu di 106 aja atau 107. Itu masuknya. Kalau dia mampu mantul ya di situ. Kayaknya akan mantul. Tapi coba kita cek secara ini ya untuk real. Oh, ada yang mampu tadi 1,4. Oh, yang jualan juga CP lumayan banyak, 5 ini ya. 5 miliar 449.669 lot jualan. Tadi Al membeli 127 1,4 ya. Masih netral, masih pas dari distribusi ya kalau kita perhatikan. Broker summer ini distribusi, kalau kita lihat memang ini menjual nih 5. Si CP mau menjual dan dibagi sama Al, AC dan SCC dan XC. Pasti distribusi ya. Kalau secara broker summer ya. Next berikutnya WMUU. Jadi WMUU kalau kita perhatikan nih membentuk ini ya polanya kan di sini. Polling WG dulu deh ya, dari sini ke sini nih polling WG. Ini ya. WG ini. Karena kemudian membentuk ada kenaikan. Jadi kalau ini sih, ini kalau teknikal mengatakan hasil penjualan. Jadi bisa saja turun lagi ke sini ke 161. Jadi ini pantulannya atau di sini. Enggak pantulan 161 atau di sini 160. Volume trading kalau kita lihat ini kan harga turun. Tapi ya ini ya membentuk candle shooting star. Volume trading juga ini masih kecil.
Dan ini ya kalau kita lihat nih, setelah di sini membentuk golden cross, di sini ada potensi membentuk dead cross. Masih belumnya masih pasti penjualan. Kalau masih sendiri, nah ini pasti ini patokannya kan dari sini. Sedikit mulai ya, mulai histogramnya mulai mengalami seperti semacam kenaikan ya begini. Ini kita tunggu dulu untuk masuk. Yang jelas ini potensi kalau untuk buat swing ini bagus. Tapi kalau buat harian nunggu dulu nih kalau buat harian. Kalau masuk di harga 173 ya belum terlalu tinggi sih kalau 173. Berarti maksudnya kemarin ya di sini. Bukan ya? Ini sudah berapa hari? Kalau kita lihat kemarin di sini, berarti masuknya dari sini kayaknya. 73 ya, kayaknya dari sini. Tunggu aja, kalau saran saya. Ini bakalan balik juga kok naik ini. Bagus kok. Walaupun untuk harian memang kalau untuk besok ya belum ini ya, belum worth it buat masuk. Tunggu dulu pantulan. Tapi kalau dia break di garis resist patan di sini, bisa langsung masuk ke apa? Langsung masuk ya. Yang pegang di harga 173 sabar aja, ini bakalan naik. Gak usah diutak-atik. Kalau mau bridging down boleh. Next, saham BABP. BABP kalau kita lihat ya. BABP kalau kita lihat ini mantul ya di sini. Bukan mantul, maksudnya sudah menyentuh level harga support di sini. Dan kemudian ini kan kemarin membentuk hammer ya. Ini kalau kita lihat candlenya ini apa ya? Kalau ini candle ya bullish, bearish Marubozu. Ini trading volume trade juga ini. Mantul di sini. Apa menyentuh level ini? Apakah besok akan lanjut ke sini? Kita lihat dulu. Coba kita cek dulu secara teknikal. Teknikal ini pasti penjualan. Tapi kita lihat secara ini dulu. Nah, yang betul ya, ini kan setelah golden cross di sini membentuk dead cross. Kalau MACD justru MACD dari sini kalau kita lihat ya, MACD ini kalau kita lihat ciri-ciri histogramnya malah akan naik ya. Jadi ada perbedaan antara MACD dan stokastik. Kalau trading harian ini sih boleh lah ya kita pantau. BABP coba kita lihat untuk ininya. Kalau BABP kita lihat lumayan banyak ya. Wow, pasti distribusi memang ya. Kalau kita lihat tadi akan menjual cukup banyak. Pasti distribusi ya. Kalau kita lihat tadi akan melakukan penjualan 100,6 miliar di harga 270 dengan volume trading 430.000, 67 lot. Ini PD ikut ada yang membeli, YP juga ikut membeli, dan NI kalau kita lihat juga ikut membeli. Ini pasti distribusi ya. Ini potensi di bawah turun dulu ini. Kalau untuk MACD, karena MACD dan stokastiknya tidak sejalan atau kurang senapas, justru saya lihat antara technical chart candlestick dengan stokastik ini sejalan, plus juga volume turun ya. Dan technical versi trading view. Jadi ini wait and see aja ya bisa pantau, lihat kira-kira mantul nggak besok. Kalau balik arah ke atas ini boleh lah, kalau nggak yang deh. Ini resiko potensi di bawah turun sih masih ada. Jadi ke sini harga high-nya di 200, bisa jadi ke harga 200. Itu asumsi saya, bisa jadi enggak ya. Nah, ini kan kita hanya berdasarkan data yang ada ya. Berdasarkan data dari TradingView, candlestick, dan juga broker summary dari sekuritas yang kita punya ya. Dan pengetahuan kita tentang pemahaman technical analysis.
Selanjutnya kita masuk di set YRX. Nah, lihat set YRX ini, nah ini mantul juga di sini. Bukan mantul ya, maaf salah. Udah turun ke harga 520 ya. Tadi kan kalau sudah menyentuh harga di sini 515 area yang ini. Jadi kemungkinan dibawa ke sini ada sampai di harga 500. Jadi 505 ke 500 itu ada. Kalau kita lihat teknikalnya sih ini strong ini ya, strong sell, penjualan kuat. Jadi kemungkinan masih di bawah turun ya. Kalau secara teknikal analisis untuk coba kita perhatikan di ini aja dulu. Ini malah aneh juga ya, karena untuk stokastiknya justru malah golden cross, penjualan kuat. Coba kita cek volume trading juga, ya memang sih. Tapi MACD turun ya ini. Setelah di sini dead cross. Jadi antara stokastik dengan MACD tidak matching ya, tidak sejalan. MACD sejalan dengan chart, candlestick, dan technical versi trading view, sementara stokastik berbicara sebaliknya. Jadi kalau saya sih lebih ini ya, kalau belum masuk set IRS ini nggak usah di inilah, tunggu besok aja. Sekarang saham kota. Kota kalau kita lihat secara trend line ini ya, membentuk candle ya inverted hammer lah. Ya bukan inverted hammer. Ya inverted hammer, maaf, betul inverted hammer, dan mantul di ini ya. Ini area support di 145. Low-nya 151, jadi sudah ini ya. Udah pokoknya intinya sudah mantul di area support lah. Worth it lah buat masuk kalau secara candlestick. Volume trading juga mendukung. Cuman ini secara teknikal agak aneh juga. Teknikalnya mengatakan ini pasti penjualan, sementara mungkin yang dia masuk dari sini. Mungkin harusnya dari sini ya. Dari sini sampai ke sini. Nah, mungkin itu yang dia maksud. Nah, kalau sebenarnya ini worth it buat kita pantau, karena kalau kita lihat volume trading ini sudah besar ya, banyak. Ini kalau nggak salah volume tradingnya itu 770.476 lot. Nah ini guys, kalau kita lihat nih, nah sudah terbentuk di sini. Paten lah buat masuk ini. Kalau saya mah kota ya. Kalau untuk ininya, nah cuma MACD memang kurang sejalan juga ya. CD bawa turun, jadi antara MACD sejalan dengan teknikal, tapi nggak sejalan dengan stokastik dan chart candlestick. Kalau saya sih sebenarnya bisa pantau. Ini kalau terbentuk candle bullish lagi ya kita masuk lah. Ini sudah worth it buat masuk sih sebenarnya. Berikutnya MLPL. MLPL kalau kita lihat ini ya, setelah kalau kita tarik garisnya dari sini, sebenarnya sih ini ke sini ini sudah break sebenarnya. Jadi di sini pasti pembelian. Mungkin memang kalau mengikut dari sini pasti pembelian ya. Tapi ini mengalami penurunan, jadi bisa jadi dibawa ke sini dulu lah, ya kan? Antara 515 ke 505. Tapi bisa juga berbalik ini ya, karena stokastiknya malah menunjukkan ini persiapan golden cross ya. Berarti ya kita bisa entry buy kalau versi stokastik ya, karena ini juga teknikalnya juga menandakan pembelian ya. Ini fase pembelian. Masih dicoba kita lihat. Nah, masih sih mengalami fase penurunan. Ya. Histogram osilatornya ya yang kita lihat, ini pasti penurunan. Jadi kalau saya sih masih ragu-ragu ya. Ini masih nunggu candle konfirmasi berikutnya. Kalau terbentuk candle konfirmasi berikutnya dan break di sini, kita bisa open buy lah masuk. Jadi kita bisa buy on breakout.
jika dia mampu ke level break di 600 ya. Next saham MBAP. MBAP strong bullish, bisa kita ini ya. Ini kita lihat strong buy ya. Ini pembelian kuat. Sudah break di ini. Sudah break di sini ya di 3430. 3430 break. Kita lihat ini, kalau kita lihat ini ini berapa kali, 1 2 3 nih strong buy. Kalau kita lihat nih, ambil ini aja dari volume trading sebenarnya ngalamin terus penurunan, tapi harga terus naik. Cuman kalau ini ya, ini kalau kita lihat nih antara garis signal dan garis stokastik sendiri masih ini ya, sisa ini beriringan. Jadi masih ragu-ragu apakah akan menukik turun atau apa, akan membentuk dead cross atau terjadi pantulan GC golden cross. Kalau ini kita lihat di sini setelah ini ya, ini dulu. Setelah di sini harusnya masuk terus atau ini GC di sini, mantap kan, naik terus. Di sini ini harusnya masuk. Tapi pasti potensi lanjut kalau dari sistem ini kita lihat lanjut ya. Belum ada tanda-tanda tag ini. Tapi bisa jadi ini ya, bisa jadi kalau terlalu kuat kemudian bisa jadi berikutnya ada penurunan dulu. Tapi ini kalau kita lihat Mitra Abadi Mitra Bara Adi Perdana TBK karena mengikut ini ya, harga call juga lumayan mengalami kenaikan ya, kenaikan tinggi signifikan yang mungkin masih diangkat ya. Atau paling tidak kalau secara candlestick ini sebenarnya agak ragu, ada sudah mulai ada jenuh beli ya, jenuh jual jenuh beli. Di sini pembelian kuat seperti ini. Tapi kalau secara broker summary ini coba kita lihat untuk MBAP ini. Masih distribusi ya kalau kita lihat. Ini nih 1,1 miliar menjual di 3.909, ini 3.947, jadi dia buy close. Ini pasti distribusi ya kalau kita lihat broker summary ini. Tapi technical di sini strong buy ya. Yang punya harga di bawah jangan masuk dulu, yang punya harga di bawah senyum lah ya, bisa menjual dulu, sisakan profit, nambah lagi muatan jika dia retrace turun. Ini sampai bulan 12 musim dingin di sana ya, intinya call masih komoditas, call masih ini ya, batu bara masih naik ya seiring pergantian cuaca di negara-negara yang bermusim, yang 4 musim. Next yaitu LPKR atau Lipo Karawaci. Kalau kita lihat sih secara teknikal memang ini sudah apa ya, break di sini 147 ya. Nah, kembali subway dari sini ke sini ya. Jadi setelah itu ini subway di sini ya. Subwaynya sini. Jadi ini mengalami ini resistnya belum break, ini masih ini. Kalau kita lihat candle terakhir malah shooting star ya. Ini potensi ke ya, bisa sih balik ke arah kayaknya, potensial sih. Tapi belum ini juga ya, karena bisa jadi ke sini kalau kita lihat ini volume trading lumayan banyak. Nah, ini kita lihat. Perlu kita lihat, cek dulu teknikalnya ya. Ini teknikalnya masih netral. Dan kalau untuk ininya sendiri MACD-nya maaf, stokastiknya golden cross ya. Ini juga masih ini kalau kita lihat histogramnya untuk MACD. Nah, ini masih malah histogramnya penurunan. Kalau kita lihat potensi ya. Dari sini ke sini sudah area golden cross, tapi di sini potensi. Jadi turun dulu lah kalau LPKR ini, nunggu di sini dulu lah. Atau paling enggak di harga-harga sini. Di 150 atau 151 sampai 46. Jadi sekitar itulah shooting star ya. Tapi
mana tahu juga tiba-tiba dibelokkan, tergantung market lah LPKR. Atau bisa juga kita lihat LPKR kalau secara ini LPKR 58 ya. Tadi ada fase termasuk di set lagi menjual, ditampung sama YP. Bisa jadi ada pembalikan arah. Ini sih posisi netral ya, masih wait and see. Kalau masih di harga 158 masih worth it ya lah. Bisa buat amanin dulu lah. Kan YP masuk harganya 160, KZ sendiri 159. Masuk di 158. Agak worth it lah ya. Bisa jadi dibalikkan ya. Ini kalau kita lihat stokastiknya dengan MACD kurang mendukung ya. Ya kalau bisa keluar dulu ya keluar dulu, walaupun tadi close-nya saya lihat 153. Lego slow ya. Close dan 153 kan masih potensi dibuat turun. Kalau broker summary kan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Belum nggak bisa diinin. Broker summary hanya sifatnya sesaat dan bisa berubah karena itu kan tergantung siapa yang bandarin di situ. Tergantung orang yang ada di situ yang punya trading plan atau institusi yang ada di situ yang punya trading plan membuat turun naik harga walaupun 1 atau 2 tick. Nah ini yang menarik Bumi. Ada rekan-rekan trader kita yang masuk di harga 276 dari 2016. Dan ini masih jauh ya kalau kita melihat. Ini harga sekarang 66. Ini aja sekarang sudah ini ya. Kalau kita lihat secara hariannya aja ini apa? Kita perhatikan aja ini sudah dead cross. Walaupun potensi itu di harga tinggi ya. Ini potensi naik sih masih ada karena kan nge-call. Tapi untuk ke 276 ini berat-berat juga ya. Tapi untuk ini bisa kira-kira window dressing lah sampai Januari efek. Paling tidak setengah dari harga 200 ribu potensi ada, tapi nggak ada jaminan juga. Jadi solusi seperti ini sebenarnya kita juga agak sulit ya memberikan solusi bagaimana, tapi bisa kalau mau hubungi saya secara pribadi aja. Kita bisa ini ya untuk Bumi ini averaging down aja jika ada modal gitu. Setidaknya hitung aja kira-kira bisa masuk harga berapa, bisa jual harga berapa, turun beli lagi, naik batas resist atau break resist ya jual lagi, begitu aja terus sampai kemudian averaging kita ini ya averaging kita sesuai dengan harga yang berjalan sekarang atau bisa juga paling tidak mendekati. Nah, kalau mau konsultasi secara ini dengan saham harga-harga saham seperti ini bisa hubungi saya secara pribadi. Jadi solusi yang bisa saya berikan karena ini kan kalau untuk hariannya ini trading plan hariannya ya masih naik sih kalau secara MACD ya. Kalau stokastik ini belum ini juga ya. Karena ini break di sini sudah break dan ini tadi menutup di harga sini. Tadi sempat ke high-nya 71. Potensi harga 100-an sih masih ada. Bisa lah menunggu coba-coba sampai masa window dressing dan Januari efek. Kalau yang pegang di harga 276 karena ini berat-berat juga ini. Main juga dari 2016 sudah ada 5 tahun ya masuk. Kalau untuk secara teknikal tadi pembelian ya, fase pembelian. Kalau untuk ininya Bumi tadi kalau kita lihat MG tadi memang melakukan penjualan ditampung sama YP. Jadi antara MG dengan YP tukaran barang nih. YP akumulasi pembeliannya 5,3 miliar, volume tradingnya 818, volume buy-nya ya. Sementara MG itu melakukan penjualan 675.851 lot dengan nilai penjualan itu 4,6 miliar di harga 67. Jadi MP nampung di harga 67. Kaset
backwi dan kaset. Jadi ini masih ini ya, masih akumulasi ya. Coba kita lihat apakah akumulasi atau ya betul pasti akumulasi ya. Kalau kita lihat, tapi belum belum ini ya worth it ya, istilahnya masih masih rawan angkat turun naik masih volatil ya, masih volatil lah ceritanya untuk saham bumi ini. Dan untuk yang sekali lagi rekan trader yang masuk di harga dulu 276 dari tahun 2016 ya, memang saran saya kalau bisa melakukan averaging daun, tapi harus betul-betul mempelajari make up apa ada pola averaging daunnya itu betul-betul harus buy on support dan sell on resist, atau bisa menunggu masa window dressing. Nah, sampai di situ kita lihat kira-kira sampai sejauh mana kenaikan harga bumi di masa window dressing serta January effect. Situlah yang kita lihat. Yang jelas ini mungkin sampai 100-an, tapi untuk 276 ini masih inilah masih tanda tanya besar. Apalagi cukup bermasalah ya kalau Bakri Group. Jadi mohon maaf buat rekan-rekan kita yang punya saham di harga 276 itu memang sedikit berat ya, kita juga akui. Nah, selanjutnya saham yang terakhir yaitu IATA. Ini kalau kita lihat IATA ini ya belum ini ya belum jalan ya. Walaupun tadi kita lihat ada pembelian ini ya volume trading ya. Kalau kita lihat sebanyak 3.458 lot. Ini kalau technical IATA masih netral. Coba kita cek di broker summary IATA. IATA tadi YJ menjual ya. Justru YJ tadi ada penjualan. Apakah beli di nego atau di mana belum, kayaknya ini nggak jalan ya. YJ tadi melakukan penjualan 110 lot harga sebanyak yang nilai 550.000 ya. XC tadi malah melakukan pembelian harga 50 dengan nilai 395.000, banyak 79 lot. Kalau kita lihat PD sendiri juga ada membeli 30 lot 150.000 juga ya, di harga 50 juga. Berarti dari si sel YJ ini distribusi ke SC, PD dan XL. Ini belum ada ciri-ciri buat naik ya, buat rangkat ya. Kalau ya ini belum ada ciri-ciri buat naik sama dengan kayak Bapi. Belum ada ciri-ciri, masih tidur lah ya, masih potensi tidur, belum ada indikasi. Sekali lagi, buat rekan-rekan trader, jika ingin diskusi saham secara teknikal atau secara fundamental, atau ingin berdiskusi dengan metode scalping atau metode swing atau juga metode investasi, atau jika rekan-rekan trader ingin mendapatkan juga rekom-rekom harian atau rekom-rekom buat swing atau rekom buat investasi, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia, baik via Telegram maupun via WhatsApp serta via Signal. Linknya terdapat pada deskripsi video ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.